Oke, kembali lagi di channel gua, di channel Livember TV ya. Jadi langsung aja di video kali ini gua bakal ngebahas yang lagi viral-viralnya tentang kasus si Ferdian Paleka. Dan kalau kalian tanya, wah lu nyari ke traffic konten, enggak bro, gua mau membahas ini aja. Gua nggak mau nyari traffic, kalau ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton juga nggak apa-apa. Itu ya, jadi langsung aja di video kali ini gue bakal bahas dia tentang kasusnya dia sekarang. Dan ada kabarnya dia dibully di tahanan, dia dipukulin, dia dipeloncoin lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Nanti gue tetap bakal naruh artikel di sebelah ini kayak biasa, tapi artikel di kali ini artikel yang menurut gue beritanya udah benar, tidak mengandung unsur hoax, tidak mengandung unsur kebohongan, yang beritanya udah fix bener aja, yang masuk akal aja. Jadi ya gue lihat tuh banyak kayak youtuber bikin reaction tentang video dia yang belum tentu kebenarannya ya. Menurut gue ya cobalah dikurang-kurangin, karena kita nggak tahu video itu bener atau enggak. Kan banyak kayak netizen lain tuh di saat orang lain ada masalah dia malah mengeluarkan video yang hoax itu, yang dia dibikin di tahun lalu, dan di saat ada masalah dia keluarin lagi gitu, dan akhirnya wah tambah masalah tuh terhadap si ini yang bikin masalah ini. Jadi menurut gua nggak bakal naruh artikel di seperti itu, karena walaupun seseorang melakukan kesalahan dan kita sebagai manusia, kita harus memanusiakan manusia yang manusia juga. Walaupun bagaimana sih penerapan kayak memanusiakan manusia yang manusia itu, ya kita harus memanusiakan manusia yang menghargai orang lain juga walaupun dia punya kesalahan apapun. Kalau menurut gua gitu ya. Tapi kesalahan dia menurut gua udah bodoh banget sebagai youtuber. Ya semoga ya gua nggak ngomong kotor ya, karena lagi puasa gitu. Ya lanjut aja di berita yang pertama, yaitu nih, pelarian youtuber Ferdian Paleka dibantu ayahnya. Hal itu terungkap saat polisi menyita mobil Ferdian. Dugaan keterlibatan saya menyembunyikan anaknya. Berawal petugas menerima informasi warga melihat mobil Ferdian di Cilengsi. Oke, ini sebelum ketangkap ya, gue bakal bahas dari sebelum ketangkap dan udah ketangkap dan perlakuan sebelum ketangkap. Jadi ada 3 fase gue bahas. Oke, jadi dia kena masalah prank, karena masalah prank sampah yang dia ngasih terhadap transpuan, dan itu hal yang bodoh banget menurut gua. Tidak layak dilakukan oleh seorang konten kreator, nggak ada yang seperti ini. Oke, dia nyari traffic, dia nyari view, dia nyari followers, dia nyari subscriber, dia nyari apapun itu, tapi caranya salah, bukan seperti ini gitu. Oke, sekarang walaupun YouTube gua masih hanya 1000 gitu loh, tapi gue tahu gitu cara bikin konten yang bener. Kemarin ada yang pas gue bikin SG, ada yang DM gue, coba lu bikin ini. Wah, gue nggak mau tuh pada saat itu, karena menurut gue ini masalah di sama Tuhannya aja gitu. Gue nggak mau ikut campur. Dan akhirnya semakin banyak kesini, semakin banyak yang DM, semakin banyak yang supaya gue bikin video, ya udah akhirnya gue bikin gitu. Tapi gue nggak mencari keuntungan di sini. Gue hanya membahas pendapat gue aja tentang dia. Dan juga kalian kalau misalkan punya asumsi tersendiri, oke, kalian komen di bawah, atau kalian bisa DM gue di Instagram gue, nanti gue taruh di kolom deskripsi. Oke, lanjut berita kedua. Dan kabarnya dia kabur ke Palembang 3 hari dan akhirnya ketemu di Tol Tangerang Merak ya. Iya, kalau nggak salah ditangkap di Tol Tangerang Merak setelah polisi nyari ngelacak selama 9 hari deh kalau nggak salah. Selama 9 hari. Tuh ya, selanjutnya ada berita lagi nih, ada sumbernya apa nih? FIFA, foto FIFA. Oke, sumber FIFA 13 ya. Oke, tukang prank Ferdian Paleka terancam hukuman 12 tahun penjara. Ya, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Apakah 12 tahun penjara ini sesuai dengan apa yang dilakukan? Kayak setimpal apa yang dilakukan nggak gitu kan? Kalau menurut gua kayak itu setimpal, karena 12 tahun tuh aduh lama banget. Gua udah nikah itu. Tuh 2003, sekarang 2020, 12 tahun berarti 2032 dia baru keluar, bro. Wah, itu udah menurut gua udah ini banget ya, udah setimpal banget karena hukumannya, dan udah lama. Dan semoga aja nanti kalau udah keluar dia bisa tobat, dia bisa bikin konten yang bermanfaat buat kita semua juga. Tapi nggak tahu kalau jadi artis apa gimana nantinya. Oke, selanjutnya apalagi nih?
Oke, selanjutnya dia udah itu tadi udah, dan akhirnya dia ketangkap di Tangerang Merak dan akhirnya jadi tahanan gitu kan. Dan ini selanjutnya ini ada berita ketiga, instan karma, Ferdian Paleka dibully di tahanan. Netizen nanya, kok bisa ya napi pegang HP? Ya. Tuh, ini yang menjadi konspirasi konflik saat ini, dan gue juga nggak setuju, kayak bukan nggak setuju sih, kayak janggal apa yang dilakukan di tahanan ya. Gue nggak tahu tradisi tahanan itu kayak gimana, tapi menurut gue, kalau menurut gue pribadi itu sangat tidak layak dilakukan kepada seorang manusia. Istilahnya di sini dia kan bukan maling, bukan koruptor, bukan begal. Kalau dia diginiin, kenapa orang-orang tahanan-tahanan atau polisi nggak berani nginin koruptor gitu? Padahal koruptor yang telah memakan uang rakyat sehingga rakyatnya sengsara. Kenapa hanya si Ferdian gitu yang dilakukan seperti ini ya? Mungkin ini karma atas konten-kontennya dia kali ya. Tapi gue juga nggak tahu. Menurut gue kalau dengan kasus ini, istilahnya gini, kalau kita membuka pikiran ya, para netizen kan hanya menyerang orang, wah orang ini salah nih, udah serang tanpa tahu gimana sih, kayak misalkan apakah di situ ada video hoaxnya atau ada oknum-oknum yang nyebarin video hoaxnya gitu. Kalian nggak tahu, kalian hanya nyerang tapi belum tahu kebenaran tentang video yang kayak tapi bohong tuh. Itu kan kata dia hoax tuh, gue juga nggak tahu ya itu hoax apa enggak. Dan menurut gue kalau logika gue sendiri gini, kalau misalkan kita udah punya masalah nih, kita udah tertimpa masalah viral tentang kasus kontennya ini, dan dia bilang juga kan udah nggak megang HP sejak 3 Mei. Ya gue kan bakal megang HP bro, karena itu membuat gue down banget gitu loh. Membuat gue down banget, gue gak bakal megang HP karena banyak berita beredar di seluruh jagat media sampai trending nomor 1. Itu udah ini kan, gue juga liat DM-nya situ bagus sama si Ferdian udah ditayangan di mana-mana, yang artinya udah dicari di mana-mana. Oh, itu udah lepas baru gue dari HP ya. Dan beredar video yang tapi bohong. Terus yang kedua tuh yang kata yang naikin 30.000 followers dan akhirnya dia nyerahin diri gitu. Tuh nggak tahu ya, kalau kata dia itu bohong ya. Makanya gue nggak mau nampilin di sini, karena kalau sumber itu nggak benar gitu. Karena kalau sumber itu nggak benar, kita juga yang malu, kita yang salah, dan kita juga yang berdosa gitu. Karena kita udah menyebarkan info yang tidak benar gitu. Dan kasihan juga sama si pelakunya ini gitu kan. Ya kayak gitu. Dan menurut gua cara yang dilakukan di tahanan itu nggak sangat manusiawi gitu. Oke, si Ferdian dia melakukan dehumanisasi, merendahkan seorang transpuan, yang dimana seorang transpuan itu tidak baik dari agama dan moral karena menjadi waria gitu kan, tidak mensyukuri apa nikmat Tuhannya gitu. Dan banyak netizen yang bilang juga, banyak yang ngomong, coba belajar menghargai gimana caranya memanusiakan manusia yang manusia, oke gitu kan, manusia. Dan akhirnya pas sudah tertangkap polisi atau para oknum yang orang ini, si Ferdian ini, dia mendehumanisasi balik gitu loh. Kan istilahnya saling mendehumanisasi, saling merendahkan. Tapi yang si oknum yang ngebully si Ferdian ini, dia main fisik, main psikis, main segala macam lah istilahnya. Dia dipukulin, dia ditelanjangin, dia digundulin. Kalau digundulin ya menurut gue masih wajar ya, nggak apa-apa ya kalau kayak gitu. Tapi nggak nyampe dipukulin juga gitu kan kasihan gitu kan. Maksudnya di Indonesia ini semua manusia, orang dari lahir sampai wafat, dia mempunyai hak dan kewajiban terhadap hidupnya. Kalau di sini sebenarnya dia bisa ngelapor kayak gini tuh, orang tuanya bisa ngelapor atas apa yang telah dilakukan di tahanan gitu loh. Gitu sih kalau menurut gua. Di dalam kasusnya Ferdian ini gua agak janggal sama yang perlakuan para tahanan itu ngebully, ngemukul dia gitu sampai ditonjok, sampai aduh ya Allah. Ngelihatnya jadi kasihan, yang tadinya kesel jadi ya Allah, nggak sampai segininya juga kali. Lalu beginiin Ferdian karena emang dia gempar di publik sampai trending nomor 1. Oke, kayak gitu kan. Publik nyerang segala macam. Udah kepenjara nih 12 tahun. Menurut gue itu udah cukup. Tapi tidak dengan cara memukul gitu. Tidak dengan cara main fisik gitu loh.
Gue juga nggak tahu ini kenapa polisinya bisa lalai atau polisinya ada napi yang bisa megang HP, dan alasannya waktu itu dia bukan alasannya, argumen polisinya katanya, kata Mapolresta Bandungnya, kita lalai katanya gitu kan, karena pas lagi ada apa masih makanan dia nyelipin HP. Ya mana bisa itu terjadi, dan mana bisa juga emang di tahanan bisa mengakses internet, ada kota gitu kan nggak masuk gitu. Maksudnya gue nggak tahu sih kasus, nggak tahu gimana di tahanan itu atau tradisi atau gimana, tapi setelah gue lihat kayak udah gue lihat komen-komenan di medsos kayak tradisi tahanan katanya begitu, ada yang pengalaman dari orang ini. Gue nggak bakal nyantumin sini, gue hanya membaca aja. Dia kasus pencabulan dan akhirnya di tahanan dia suruh apa iniin kelaminnya pakai balsam katanya gitu ya, tapi gue nggak tahu tradisinya gimana. Oke, tapi kalau menurut gua, kalau emang udah di apa, oke dia boleh di tahanan, dia diapain di tahanan, dikasih pelajaran di tahanan istilahnya, tapi tidak dengan cara divideokan atau di publik gitu. Ini kan maksudnya jadi dua, fisiknya dia udah dipukulin, dibully di tahanan, psikisnya juga, hatinya juga, dan juga malu kepada semua publik karena beredar videonya gitu loh. Coba kalau misalkan kita terbuka deh, oke, Ferdian punya kasus ini karena misalkan dia salah. Terus bagaimana kasus-kasus yang lebih parah dari Ferdian, seperti kasusnya Harun Masiku, kasusnya penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, kasusnya Munir, kasusnya yang kata di mana? Pokoknya banyak kasus yang lebih parah dari dia gitu loh. Bagaimana dengan kasus dia? Ferdian aja bisa dilacak, masa penyiraman air keras Novel Baswedan belum bisa dilacak gitu? Masa kasusnya Harun Masiku sampai sekarang tidak ada kabar? Di mana apakah letak hukum penegakan di Indonesia seperti ini gitu kan? Itulah pertanyaan gua, mungkin kalian bisa jawab, dan apa mungkin yang lainnya bisa dengar, yang dari manapun ya bisa dengar. Kasusnya dia ini ya emang dia bodoh banget, memalukan nama konten kreator Indonesia juga melakukan prank seperti ini. Tapi kalau dia udah dihukum 12 tahun penjara itu menurut gue udah cukup, dan ya udah, tapi tidak dengan cara membuli ya. Karena manusia juga, sebagai manusia kita harus memanusiakan yang ya pokoknya. Kalau kalian beda, kalian komen di bawah. Gue juga kayak ini pendapat asumsi gue aja, menurut gue ini tidak pantas dilakukan untuk siapapun, buat konten kreator juga, buat youtuber manapun, youtuber kecil yang nonton video ini atau youtuber besar, pokoknya youtuber dari sebuah kalangan. Bikin konten yang benar-benar aja lah udah, jangan yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya itu aja pendapat gua, kayak bagaimana koruptor, bagaimana napi-napi lain yang mukulin, masalahnya tuh napi gitu kan. Dia juga, si napi juga kan anjay, di tahanan tuh orang-orang jahat semua cuy. Yang masuk tahanan tuh orang-orang mempunyai kesalahan semua. Dia mukul orang yang mempunyai kesalahan juga. Api dibalas dengan api ya. Oke. Dan di sini gue udah kayak apa namanya? Gue nggak, gue pengen bikin dua pandangan di sini, dan gue udah kayak bikin di Instagram gue dan di snap lain, supaya ada seseorang yang berasumsi tentang kasus Ferdian ini menurut dia gimana. Dan gue ini udah milih satu orang. Ini teman gue udah milih satu orang, gimana pandangan dia tentang kasusnya Ferdian. Oke, kita dengar aja ya. Oke. 1, 2, 3. Jadi gini, menurut gue kalau untuk kasusnya Ferdian Paleka emang sudah seharusnya sih diusut, biar menjadi pembelajaran lah buat yang lain agar tidak mengikuti kelakuan dia yang menurut gue sangat tidak pantas dilakukan lah di tengah pandemi yang saat ini sedang berlangsung. Dan untuk kasus peloncoan Ferdian Paleka yang seperti kita lihat di video-video yang beredar itu, menurut gue pribadi sih, kita kan nggak tahu nih kejadian sebenarnya yang ada di sana. Lagi pula itu kan yang melakukan sesama tahanan. Udah gitu kan sekilas kita sama-sama tahu lah kehidupan di lapas itu gimana. Udah gitu kasusnya dia kasus yang tidak manusiawi lah menurut gua. Dimana di tengah kondisi pandemi yang saat ini sedang berlangsung, orang-orang banyak yang susah mencari makan, banyak juga yang mengharap bantuan untuk menyambung hidup. Dia malah melakukan hal yang tidak terpuji dengan melakukan. Dan semoga apa yang dialami sekarang jadi pembelajaran buat dia ke depannya untuk tidak melakukan hal yang sama, dan agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Dan belajar dari kasusnya Ferdian Paleka ini
semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih berempati lagi terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Oke, nah itu dia tadi tanggapan dari netizen. Jadi gue udah bikin supaya ada orang lain menurut pandangan dia, supaya kita pandangan yang berbeda. Dan tadi menurut dia kasus tradisi di tahanan emang begitu sih ya katanya, tapi gue nggak tahu caranya gimana, tradisinya gimana, karena gue nggak tahu gitu, karena belum ada sama sekali kayaknya deh beredar. Gue belum pernah lihat sama sekali beredar video tahanan di tahanan tuh digimanain, gue belum ada. Jadi itu aja intinya dari video ini sih tentang peloncoan tadi. Ya kalian mikir aja, pikiran kalian terbuka gitu, gimana koruptor gitu loh, gimana Ferdian dibeginiin gitu, tapi kok koruptor nggak beginiin, padahal kasusnya kan lebih parah seorang koruptor yang udah menyengsarakan semua rakyat demi kepentingan pribadinya gitu loh. Tapi kenapa Ferdian aja yang saat ini dipublish dan dipukulin kayak gini? Kasihan juga dianya, dan orang tuanya juga bisa melaporkan sih kata gua tentang pembulian ini gitu loh. Oke, jadi itu aja di video kali ini. Intinya itu aja. Jadi ya ini menurut pendapat gua, asumsi gua pribadi. Menurut asumsi kalian gimana? Komen aja di bawah, atau enggak DM ke Instagram gua, nanti gua taruh di kolom deskripsi. Sekali lagi, inti dari video ini kita harus tetap memanusiakan manusia yang manusia ya gitu. Dan tentang kasusnya Ferdian ini supaya kita bisa belajar dari kesalahan dia, dan khususnya juga para YouTuber, para konten kreator, supaya bisa terus bikin video yang jangan hanya cari sensasi tapi karyanya ditunjukkan gitu. Nah, jangan bikin konten juga yang merugikan atau melecehkan nama baik agama orang lain, suku, ras, segala macamnya. Dari kasus ini kita belajar bahwa manusia tidak ada yang sempurna, manusia pernah melakukan kesalahan. Di sini gue bukan membela Ferdian, gue bukan membela oknum polisi, gue bukan membela semuanya. Di sini gue netral tentang apa yang terjadi di kasus ini. Yang pertama tadi, kasus Ferdian ini sangat bodoh banget. Dia telah melakukan prank sampah. Itu kasusnya dia bodoh banget, orang yang paling bodoh Indonesia menurut gue. Wajib gitu kalau netizen nyerang, kesel, gempar, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang kedua, dengan hal peloncoan ini menurut gue tidak harus dilakukan, karena dengan ancaman 12 tahun penjara aja menurut gue itu sudah cukup gitu loh, udah setimpal apa yang dia lakuin gitu kan. Dan kalau emang kalian setuju, coba kalian buka pikiran kalian, kok koruptor nggak diginiin? Apakah nggak berani karena dia penguasa? Pertanyaan gue, apakah negeri ini hanya buat orang yang penguasa aja, sedangkan rakyat yang tidak punya atau rakyat kecilnya tertindas? Itu sih pertanyaan gue yang nyelip di otak gue gitu kan. Apakah negeri ini, hukum ini berlaku hanya oleh orang-orang penguasa atau orang-orang besar di Indonesia gitu kan, yang terkenal segala macam, yang punya jabatan, yang punya pokoknya petinggi-petinggi yang punya jabatan, atau intinya yang punya penguasa, orang-orang besar lah di negeri ini. Sedangkan kita nih rakyat kecil, kita ditindas. Kita nggak tahu. Semoga aja hukum penegakan Indonesia lebih baik ke depannya dan tidak ada peloncoan bully lagi di negeri ini kayak gini ya. Semoga aja. Oke, itu aja di video kali ini. Nanti kita ketemu lagi, kalau ada yang pembahasan yang perlu gue bahas tentang apapun videonya, kalian komen aja di bawah atau di Instagram gue, nanti gue taruh di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa like, share, comment, subscribe. See you in the next video. Bye.